Jadi bayam Brazil tuh cara budidaya atau perkembangbiakan atau perbanyakan lah istilahnya. Cukup dipatahkan pucuknya atau bagian dari ini, lalu kita siapkan media tanam, bisa dalam pot atau dalam pelipik, tinggal kita tancapin aja. Selain ini ada juga bayam merah dan ada bayam lainnya lah ya, banyak jenis-jenis bayam ya. Jadi tidak hanya steak, tapi kalau bayam yang lain tuh dia lama-lama ada mengeluarkan bunga, dan di atas bunga itu ada biji, dan biji itu diambil, ditaburkan di media tanam dan disiram, nanti ada tumbuh dia dari biji tersebut bayam. Tapi untuk bayam Brazil ini sejauh ini saya menanam tidak pernah saya nemukan ada bunga bahkan biji dari bayam Brazil ini. Berarti positif dari bayam Brazil ini hanya stek aja ya, seperti itu. Pada saat penanaman pertama kita siapkan media. Jadi ada media tanam itu yang media kurus. Jadi ada istilah media kurus tuh media yang udah pernah kita pakai. Misalnya ada tanaman mati nih, terus di situ kan ada media tanamnya tuh. Udah tahu tanaman mati, tapi kita masih pakai nih medianya nih, berarti medianya nggak bagus. Oke, jadi solusinya kita campurlah media organik, misalnya pupuk kandang atau kotoran sapi, kotoran kambing yang sudah difermentasi, kita campurkan dengan media tadi supaya media tadi yang namanya media kurus menjadi media gemuk, supaya tanahnya bisa dipakai. Iya, dipakai kembali. Setelah media tadi udah kita kombinasikan dengan pupuk-pupuk tadi yang organik tadi, baru masukkan pot atau pelipik, baru kita tancapkan supaya apa? Supaya bisa hidup, Bisa tumbuh subur lah tanamannya. Itu bagi tanaman yang kita pengen tanam secara pertama, secara awal. Tapi bagaimana kalau tanamannya kurus, terus kita pengen pupuk, tapi tanamannya udah berakar nih. Jadi pupuk tadi itu bisa kita cairkan pakai campur air, bebas air hujan atau air sumur atau air parit, itu namanya POC, pupuk organik cair. Lalu kita siram di bagian sini, karena pupuk kandang tadi yang udah cair agar mudah diserap atau diserap sama si tanaman tadi. Dalam kurun waktu 2-3 hari dia akan adanya perubahan dari segi warna, lebih hijau, terus ukuran daunnya akan lebih lebar. Gandasil D ini gunanya untuk pupuk daun, jadi cukup disemprot saja. Gimana Ya, jadi ujung sendok Gandasil ini dia dengan air hujan itu cukup 2 liter kita semprotkan. Gitu. Sebenarnya di sini ini ada insektisida. Saya biasanya pakai untuk cabai aja. Kenapa saya tidak pakai untuk ini? Karena insektisida ini kan kimia, dan ini daunnya untuk apa tadi? Konsumsi. Itulah alasan utama saya kenapa tidak menggunakan insektisida pada bayam Brazil. Lagi pula bayam Brazil ini kalau saya lihat tidak ada ulat ataupun belalang yang termasuk mengganggunya gitu misalnya. Sejauh ini bayam Brazil ini nggak ada sih, nggak ada hama yang datang. Tapi kalau untuk pencegahan tuh gini, bisa pakai insektisida tadi, tapi dengan syarat harus ingat ini tanaman ini untuk konsumsi atau tidak. Kalau kalian untuk konsumsi berarti harus penggunaannya setidaknya gini, hari ini semprot, ya habis semprot langsung kalian konsumsi daunnya. Setidaknya biarkanlah 5 atau 6 hari atau seminggu kemudian baru kalian konsumsi.